Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami akan mendengarkan bacaan Sekolah Sahabat. Berkati supaya kami yang mendengarkan dapat bertambah imannya dan kami juga dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Senin 15 Mei 2023 berjudul Hari Sabat dan Penciptaan. Oleh karena dunia kita sangat membutuhkan kabaran yang meyakinkan dari penciptaan, sehingga Tuhan memberi kita hari yang kudus, hari Sabat. Pada pertengahan 1800-an, ketika hipotesis evolusioner sedang melanda dunia intelektual, Tuhan mengirimkan pekabaran harapan yang sangat luar biasa. Kita telah mempelajari pekabaran ini yang ditemukan dalam Wahyu 14 dalam ayatnya yang ke-6 dan 7. Iblis telah melakukan segala upaya untuk memutarbalikkan gagasan penciptaan Tuhan. Karena iblis membenci Yesus dan tidak ingin dia menerima penyembahan karena dia sebagai pencipta dan penebus kita. Sabat adalah pusat dari pertentangan besar tentang kelayakan Kristus untuk menerima penyembahan sebagai pencipta kita. Pekabaran akhir zaman Tuhan adalah pekabaran yang memanggil semua kita, umat manusia, untuk kembali menyembah Kristus sebagai pencipta langit dan bumi. Dasar dari segala penyembahan adalah kenyataan bahwa Dia yang menciptakan kita. Bacalah Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ketiga, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Dalam konteks Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ulangan 5 ayat 12 sampai 15, tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu, Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti, seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit yang padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring,
Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Bagaimanakah kita melihat dalam perintah Sabat hubungan antara penciptaan dan penebusan? Sabat adalah simbol abadi perhentian kita di dalam Dia. Itulah adalah tanda khusus kesetiaan kepada Sang Pencipta. Gantinya persyaratan legalistik yang sewenang-wenang, itu mengungkapkan bahwa istirahat sejati dari kebenaran melalui perbuatan ditemukan di dalam Dia. Sabat berbicara tentang Tuhan yang telah melakukan bagi kita apa yang tidak pernah bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kitab suci memanggil kita untuk beristirahat dalam kasih dan perhatiannya setiap hari Sabat. Sabat adalah simbol istirahat, bukan pekerjaan, anugerah, bukan legisme, jaminan, bukan penghukuman, bergantung padanya, bukan pada diri kita sendiri. Setiap Sabat kita bersuka cita dalam kebaikannya dan memuji Dia untuk keselamatan yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Sabat juga merupakan penghubung abadi antara kesempurnaan Eden di masa lalu dan kemuliaan langit baru dan bumi baru di masa depan. Hari Sabat memanggil kita kembali ke akar kita. Ini adalah tautan kepada keluarga kita mula-mula. Sabat telah dipelihara terus-menerus sejak waktu dimulai. Ini adalah hubungan kembali yang tak terputus melalui waktu untuk penciptaan kita. Itu membuat kita tetap fokus pada kebenaran mulia bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu memanggil kita untuk menjalin hubungan yang intim dengan dekat dengannya. Bagaimanakah perintah Sabat diisyaratkan dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7? Dan mengapa itu penting bagi pekabaran akhir zaman kita? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sudah mendengarkan bacaan sekolah Sabat. Berkati supaya apa yang kami dengarkan dapat membuat masing-masing kami bertambah dekat kepadamu, bertambah imannya, dan kami dapat juga menjadi berkat bagi sekeliling kami, dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.